Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Arman dari kelas Sistem Informasi B 2023. NIM saya adalah 2303012686. Di hari ini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat video tentang pembelajaran yang saya lakukan di instalisasi Python yang diberikan videonya tersebut. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum data mining pada pertemuan 1. Di sini kita akan membahas mengenai pengenalan dan instalasi Python. Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. Artinya, high level itu adalah mudah untuk dibaca dan dituliskan atau dilakukan oleh manusia. Nah, di sini kita lihat kegunaan dari Python bisa dalam berbagai macam permasalahan, seperti pengembangan aplikasi web ataupun mobile, kemudian data science, dan lain-lain. Ini adalah langkah-langkah ataupun step dari instalasi Python. Ini instalasi Python-nya. Kemudian kita akan menggunakan alat bantu, yaitu Jupyter Notebook di sini. Nah, Jupyter Notebook itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung melalui command prompt menggunakan pip install Jupyter, pip install notebook, kemudian jalankannya itu Jupyter Notebook. Atau kita bisa melalui instalasi Anaconda. Nah, ini adalah tampilan dari web dari Python. Kemudian, kemudian kita bisa download di sini, download Python. Kemudian ini adalah instalasi Jupyter Notebook cara pertama. Kita jalankan command prompt, kita tulis pip install Jupyter, pip install notebook. Kemudian pertama kita jalankan command prompt, kita tulis pip install Jupyter. Kemudian ini adalah instalasi Jupyter Notebook cara pertama. Kita jalankan command prompt, kita tulis pip install Jupyter, pip install notebook. Kemudian ini adalah cara yang kedua. Kita bisa kunjungi website Anaconda di sini. Kemudian kita download dulu Anacondanya, kita install. Nah, selanjutnya ketika sudah terinstall, ini untuk cara pertama di command prompt, itu kita jalankannya dengan menuliskan Jupyter Notebook di command prompt. Kalau misalkan melalui Anaconda, nanti ketika sudah berhasil install, itu akan ada Jupyter Notebook pada start di sini. Oke, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Bisa kita tambahkan folder terlebih dahulu agar kita pekerjaannya itu terpusat dalam satu folder. Bisa kita tulis ataupun ketik klik new di sini, kita pilih folder, misalkan kita rename folder ini dengan praktikum data mining. Kemudian di sini untuk kita menjalankan pengoperasian Python, kita klik new, kemudian klik Python 3 di sini. Kita dalam satu start di sini. Oke.
Jadi kita kunjungi website Anaconda di sini. Kemudian kita download dulu Anacondanya, kita install. Nah, selanjutnya ketika sudah terinstall, ini untuk cara pertama di command prompt, itu kita jalankannya dengan menuliskan Jupyter Notebook di command prompt. Kalau misalkan melalui Anaconda, nanti ketika sudah berhasil install, itu akan ada Jupyter Notebook pada, kalau misalkan Anacondanya kita install, install Jupyter, install, itu akan ada Jupyter Notebook pada start. Kalau misalkan di command prompt, itu kita jalankannya dengan menuliskan Jupyter Notebook di command prompt. Kalau misalkan melalui Anaconda, nanti ketika sudah berhasil install, itu akan ada Jupyter Notebook pada start di sini. Oke, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Bisa kita tambahkan folder terlebih dahulu agar kita pekerjaannya itu terpusat dalam satu folder. Bisa kita tulis ataupun ketik klik new di sini, kita pilih folder. Misalkan akan kita rename folder ini dengan Praktikum Data Mining. Kemudian di sini agar kita pekerjaannya itu terpusat dalam satu folder. Bisa kita tulis ataupun ketik klik new di sini, kita pilih folder. Misalkan kita rename folder ini dengan Praktikum Data Mining. Kemudian di sini untuk kita menjalankan pengoperasian Python, kita klik new, kemudian klik Python 3 di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai struktur bahasa Python. Yang pertama tentu saja itu ada statement, yaitu berisi instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Kemudian ada variabel, itu identifikasi yang menampung sebuah informasi. Literal, itu adalah sebutan dari data. Kemudian adalah operator, simbol-simbol beserta kegunaannya. Kemudian ada reserved words, itu kumpulan kata-kata memiliki makna khusus, sehingga tidak dapat digunakan sebagai penamaan variabel atau literal. Kemudian ada white space, itu spasi dan tab memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Kemudian ada comment, sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Kita bahas yang pertama itu adalah variabel. Di sini ada 3 aturan penting yang wajib diikuti saat menyatakan suatu variabel di Python. Yang pertama, nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf, bisa huruf kecil ataupun huruf besar atau karakter garis bawah underscore, dan tidak dapat dimulai dengan angka 0 sampai 9. Kemudian di sini ada yang kedua, variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet, bilangan, dan underscore di sini. Yang ketiga, variabel bersifat case sensitif, artinya ketika kita menuliskan huruf besar, kemudian kita tuliskan lagi huruf kecil, itu dua-duanya memiliki makna yang berbeda. Oke, kita masuk ke Jupyter Notebook. Di sini
kita misalkan ada huruf A besar dan ada huruf A kecil. Kita misalkan print masing-masing. Di sini ada A dan A kecil. Kita lihat. Untuk A besar itu 3, untuk A kecil itu 2. Ini menegaskan bahwa huruf besar dan huruf kecil memiliki makna yang berbeda. Oke. Kemudian di sini kita coba misalkan untuk Oke. Kemudian di sini kita coba misalkan untuk penamaan variabel diawali dengan angka. Kita lihat akan terjadi error di sini. Invalid syntax karena secara aturannya tidak bisa. Kemudian di sini misalkan saya buat tinggi underscore badan sama dengan 160, kita print maka akan muncul di outputnya, ataupun kita langsung panggil saja tanpa menggunakan print. Nah, lihat perbedaannya ketika kita penamaan variabelnya itu menggunakan spasi. Maka menggunakan print 60, kita print maka akan muncul di outputnya. Ataupun kita langsung panggil saja tanpa menggunakan print. Nah, lihat perbedaannya ketika kita penamaan variabelnya itu menggunakan spasi, maka itu juga bakal error di sini, invalid syntax. Karena sejatinya tidak bisa menggunakan spasi, tapi bisa menggunakan underscores. Oke. Hanya itu terpusat dalam satu folder. Bisa kita tulis. Nah, untuk pengecekan tipenya kita bisa tulis type di sini. Di sini misalkan v1 saya tuliskan true, ini masuk ke boolean. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk true yang benar itu adalah ini penulisannya. Ketika kita salah menuliskannya dengan T itu huruf kecil akan error di sini. Nah, untuk pengecekan tipenya kita bisa tulis type di sini, misalkan v1 itu adalah boolean di sini. Sudah jelas ya tadi. Karena boolean itu isinya adalah true atau false. Oke, kita masuk ke v2. Misalkan v2 saya ketikkan di sini praktikum data mining. Diapit oleh tanda kutip. Kalau misalkan menggunakan kutip 2 ataupun menggunakan karena boolean itu isinya adalah true atau false. Oke, kita masuk ke v2. Misalkan v2 saya ketikkan di sini praktikum data mining. Diapit oleh tanda kutip. Kalau misalkan menggunakan kutip 2 ataupun menggunakan kutip 1 tidak masalah. Kemudian di sini misalkan kita cek tipenya tentu string. Kemudian ada v3 itu 50 saya isikan. Tipenya itu ada integer yaitu bilangan bulat. Kemudian saya coba v4 di sini isinya 3,14. Tentu tipenya itu adalah float atau bilangan real, bilangan desimal. Kemudian di sini ada v5. Nah, kita lihat penggunaan kurung siku di sini isinya adalah 1357. Kita cek tipenya yaitu menggunakan data yang bertipe list. Artinya bisa kita katakan list itu tipe data yang inputnya menggunakan kurung siku di sini. Nah, berbeda ketika kita misalkan v6 itu menggunakan kurung kurawal.
Misalkan di sini mining, di sini kita panggil, itu outputnya juga hanya GIMN, tidak lengkap ya. Kita cek tipenya, itu adalah set. Artinya, kalau misalkan set, ingat tadi yang saya jelaskan, set itu adalah isian yang elemen bertipe unik. Artinya kita tidak menghitung atau misalkan menampilkan data yang ada dua, kayak seperti ini. M ada satu, I ada dua, N ada dua. Berarti I dan N harusnya sejatinya itu kita tampilan di outputnya itu ada dua kali. Tapi ketika kita tipe datanya set, itu hanya bernilai unik. Jadi I dan N-nya itu kita tuliskan satu kali di sini untuk hasil outputnya. Kemudian di sini ada tuple. Tuple ciri khasnya itu adalah penggunaan kurung biasa. Berbeda dengan list dan set tadi. Tupleman. Berbeda dengan list dan set. Tentu tipenya itu adalah float. Kemudian di sini ada tuple. Tuple ciri khasnya itu adalah penggunaan kurung biasa. Berbeda dengan list dan set tadi. Kemudian di sini ada khasnya itu adalah penggunaan kurung biasa. Berbeda dengan list dan set tadi. Kemudian di sini ada dictionary. Nah, kita lihat di dictionary, di sini ada nama dan npm itu berfungsi sebagai kata kunci di sini, nilai penunjuk. Dan isiannya itu di npm sekian. Nah, itu adalah dictionary. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita pakai yang sudah ada. Oh ya, di sini ada V9 misalkan. Saya ingin menggabungkan beberapa tipe data di sini. Ada A, ada 10, ada 3,14. A kan karakter tadi, string. 10 itu adalah integer, 3,14 itu adalah float. Ternyata ini bisa diinputkan secara bersamaan dalam suatu list. Operator. Kemudian di sini ada tuple. Kemudian kita masuk ke A kan karakter tadi, string. 10 itu adalah integer, 3,14 itu adalah float. Ternyata ini bisa diinputkan secara bersamaan dalam suatu list. Oke. Kemudian kita masuk ke list ya. Untuk list kita menggunakan V5 yang sudah tadi kita gunakan. Misalkan isinya adalah 1357.
Untuk mengecek ukurannya ataupun banyaknya elemen, kita bisa menggunakan len di sini. Fungsi len, maka akan muncul 4 karena V5 itu elemennya itu ada 4. Ada 1, 3, 5 dan 7. Nah, kita lihat di sini. Untuk urutan pada Python itu diawali dengan huruf ataupun angka 0. Ketika kita memanggil elemen dari V5, kita tuliskan 0 di sini, maka akan muncul 1. Artinya 0 itu merepresentasikan atau mewakili elemen yang ke-1. Kemudian, ketika kita tuliskan 3, artinya itu mewakili elemen yang ke-4. Nah, itu mungkin perbedaan dari Python dan bahasa pemrograman lainnya. Oke, misalkan di sini V5 tadi kan isinya 1, 3, 5, 7. Kita akan merubah elemen pada V5 pada urutan yang kedua, artinya ini data yang ketiga, elemen yang ketiga, yang tadinya 5 itu kita rubah jadi 9 di sini. Nah, ini cara penulisannya menggunakan kurung siku sama dengan nilai yang barunya di sini. Maka nilai 5 tadi akan berubah menjadi 9. Atau di sini kita bisa menambahkan elemen pada variabel yang sudah ada. Pada list di sini kita menggunakan .append. Misalkan saya tambahkan 5, misalkan angka 5 kita ingin masukkan ke V5, bisa V5 kita tuliskan dulu nama variabelnya .append. Ini adalah angkanya yang ingin kita isikan. Maka akan muncul di sini di akhir. Kemudian untuk penambahan berdasarkan urutan, misalkan kita tambahkan nih di urutan 0, berarti data yang pertama itu 2, angka 2. Kalau misalkan tadi .append itu penambahannya itu di akhir. Kalau misalkan .insert di sini, itu kita bisa tuliskan mau urutan ke berapa nih data yang ingin kita tambahkan. Misalkan urutan ke 0, kita tambahkan 2, itu 2-nya akan muncul di yang pertama atau urutan yang ke 0. Nah, ini untuk variasi lainnya, ketika kita tambahkan di urutan keempat, huruf A, maka akan muncul di sini. Urutan keempat artinya data yang ke-5. Oke, itu penambahan elemen, kemudian di sini ada penghapusan. Kita ingin menghapus elemen A di sini. Maka kita bisa menggunakan .remove. Kita tuliskan dulu variabelnya .remove A. Maka A yang tadi di sini, maka akan tidak ada lagi di V5-nya. Itu berdasarkan isian. Kalau misalkan kita hapus berdasarkan urutan, itu bisa menggunakan .pop di sini. Misalkan tadi ada 2 yang di awal, kita hapuskan pada urutan 0, itu isiannya 2, maka di V5 tidak akan ada lagi urutan 0 itu tadi yang 2. Jadi urutan 0-nya sudah bergeser menjadi 1. Oke. Itu untuk list. Kemudian di sini ada penggabungan list. Di sini. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke, di sini ada penambahan list. Misalkan kita akan menambahkan V5 yang tadi dan V10 di sini. V10 isinya 2, 4, 6, 8. Nah, cara menggabungkan dua list ini kita bisa menggunakan operator plus di sini. Misalkan saya gabungkan dalam sebuah variabel yang namanya angka, V5 tambah V10. Jadi isian dari angka itu, pertama V5-nya ada dulu di sini, dituliskan pertama, dilanjutkan dengan elemen pada V10. Oke. Ini enggak. Oke, kita masuk yang kedua, itu adalah tuple di sini. Tuple, misalkan tadi kita gunakan yang sebelumnya, itu adalah V7. Ingat, tuple itu erat kaitannya dengan kurung biasa penulisannya. Nah, cara kita mengecek banyaknya elemen atau ukurannya itu sama, menggunakan len. Untuk pemanggilan data juga sama, menggunakan kurung siku. Nah, di sini itu variasi ya, variasi dari pemanggilan elemen. Ini juga sebenarnya sama, bisa diterapkan di list juga. Nah, cara bacanya di sini titik 22, kita memanggil elemen dari V7 yang urutannya itu kurang dari 2 di sini. Ingat, urutan dari Python itu mulai dari 0, 1, 2. Berarti yang kita panggil itu ini mathstat dan statmat. Karena urutan 2 di sini adalah comstat, berarti yang kita panggil selain ataupun urutan yang kurang dari 2. Oke, itu adalah tuple. Kemudian di sini kita masuk ke set ya. Kalau set, ingat itu ciri khasnya itu dari kurung kurawal. Misalkan tadi kita yang sudah ada saja V6, kita panggil ukurannya sama, masih sama menggunakan
menggunakan len. Kemudian untuk penambahan elemen pada set itu bisa menggunakan .add di sini. Nah, di sini kita tuliskan apa yang ingin kita masukkan pada v6. Jadi v6.add, misalkan saya ingin menuliskan O di sini, maka akan muncul di v6. Kemudian saya iseng misalkan add n, padahal n-nya sudah ada nih di v6. Ternyata tidak akan berubah v6-nya karena yaitu tadi sifat dari set itu adalah nilai yang ataupun kumpulan data yang bertipe unik ya. Unik itu tidak apa ya, hanya dihitung sekali, hanya dihitung satu. Ketika ada dua angka yang nilainya sama, itu dianggap satu. Oke. Oke, ini mah variasi ya, variasi dari yang tadi. Ini saya hapus saja. Oke, kemudian di sini kita masuk ke data dictionary. Kita tadi sudah punya v8, itu ada nama dan ada npm. Oke, kita lihat di sini. Misalkan saya ingin membuat sebuah variabel biodata, kan kalau yang v8 itu ada satu ya elemennya. Gimana kalau misalkan kita ingin di pada suatu kunci ini, kata kunci, ada beberapa elemen. Nah, di situ kita bisa tulis, misalkan ini nama kuncinya nama, titik 2, pakai kurung siku di sini. Kurung siku, isikan elemen-elemen yang kita inginkan. Misalkan kita pecah aja lah dari nama ini. Kemudian di sini ada nilai, misalkan nilai ini sebagai contoh 80, 75 dan 90. Kita panggil. Kemudian untuk memanggil kata kunci itu bisa menggunakan kurung siku, sama seperti tadi yang sebelumnya. Untuk memanggil elemen bisa menggunakan kurung siku. Ini nama, ini nilai. Oke. Kemudian di sini kita ingin membuat atau memanggil kata kunci di sini, bisa menggunakan .case, maka akan muncul nama dan nilai. Kalau misalkan kita tulis .values, itu adalah elemennya. Kalau misalkan kita tulis .items, berarti item dari biodata ini, isinya adalah case dan values di sini. Oke. Itu untuk dictionary. Kemudian kita masuk ke sebentar. Oke, kita masuk ke operator. Yang pertama itu adalah operator aritmatika. Di sini seperti biasa, sama seperti mungkin di software lain, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat. Pangkat itu menggunakan bintang 2 kali. Kemudian modulus. Modulus itu adalah sisa bagi menggunakan simbol persen. Oke, kita masuk di sini. Misalkan saya buat nilai A itu 5, nilai B itu 3. Saya di sini selisih. Jumlah bagi kali. Kita panggil di sini menggunakan print. Misalkan ada kalimatnya, selisih antara nilai A dan B adalah koma selisih. Nah, pemisah koma ini adalah pemisah antara kalimat dengan output di sini, selisih. Jadi selisih itu kan tadi hasil pengurangan dari A kurang B. Maka ketika kita run,
itu yang muncul di sini ada 2, karena itu hasil dari 5 kurang 3. Sementara kalimat itu tetap selisih antara A dan B adalah. Nah, kita coba di yang lain. Ini adalah hasil penjumlahan, ini hasil pembagian. Kalau ini modulus ya, A persen B. Kalau A persen B 5 bagi 3, itu kan sisa baginya itu 2. Karena 1 kali 3, 3, 5 kurang 3 itu 2. Oke, ini adalah variasi yang tadi sebelumnya, hasil perkalian. Kemudian ini adalah pangkat. Nah, bisa juga kita tidak mendeklarasikan terlebih dahulu di sini, tapi kita langsung saja. Misalkan A pangkat 2 sama dengan, nah di sini kita langsung A, ini simbol untuk pangkat ya, operator A pangkat 2, maka hasilnya 25 di sini. Itu untuk operator aritmatika. Kemudian di sini kita masuk ke operator logik. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, itu kita tuliskan 2 kali ya di sini. Kemudian tidak sama dengan, itu diikuti oleh tanda seru di awal. Kemudian ada and, or, dan not. Not itu untuk negasi. Kita masuk ke ini, Jupiter. Tadi kan sudah ada A dan B. Misalkan kita print A kurang B, false. Kenapa false? Karena 5 itu kalau kurang dari 3 itu salah. Yang benar adalah ini, A lebih dari B itu adalah true. Kemudian di sini misalkan A kurang dari sama dengan B, tentu false. Kemudian di sini A lebih sama dengan B, ini sama dengan, dan ini tidak sama dengan. Nah, ini sebagai contoh saja ya untuk penggunaan operator logik. Oke, ini untuk penggunaan and, or, dan not. Misalkan tadi kita sudah tahu ketika A lebih dari B, itu true, kita coba simpan di K1. A kurang dari B, itu false, kita simpan di K2. Ketika kita print K1 dan K2, itu hasilnya false. Ini sama dengan ini ya, operasi logikal ketika benar dan salah, maka hasilnya salah. Yang kedua, ketika benar atau salah, maka hasilnya benar. Nah, di sini untuk not, tadi kita tahu bahwa not itu menunjukkan negasi, maka ketika not K1, K1 tadinya true, itu hasilnya ketika not K1 adalah false. Oke, itu adalah operator logik. Kemudian kita masuk ke reserved words. Di sini adalah kata-kata yang tidak bisa kita gunakan sebagai penamaan variabel atau literal. Nah, silakan dibaca. Ada beberapa reserved words di sini. Misalkan di sini nih, S sama dengan 3. Maka invalid syntax karena S di sini adalah reserved words. Memiliki makna tertentu. Mungkin bisa dicoba untuk reserved words yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah komen. Komen adalah sengumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program dan tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Penulisannya menggunakan pagar di sini. Kegunaannya biasanya diselipkan sebagai media komunikasi dengan orang lain. Contohnya digunakan untuk memberi petunjuk mengenai isi dari statement. Oke, contohnya adalah ini. Kita print K1 dan K2. Nah, di sini ada informasinya. Logik antara benar dan salah. Nah, kita lihat outputnya. Tidak mempengaruhi output karena ini sifatnya komen. Oke,
Kemudian di sini ini saya kemudian contoh lainnya di sini kita print misalkan komennya. Ternyata ketika kita print masuk dalam fungsi print itu tidak bisa komennya. Jadi harus terpisah posisinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh lainnya. Oke. Kalau misalkan kita tuliskan komennya saja, ketika kita run tidak akan terjadi apa-apa karena ini tidak mempengaruhi program. Oke. Barangkali itu untuk materi yang pertama. Ini adalah latihannya. Silahkan kerjakan. Ada ini nomor 1 dan ini nomor 2. Mungkin teman-teman bisa kerjakan.
sediakan sebagai latihan agar kita bisa terbiasa menggunakan Python.
silahkan kerjakan. Ada ini nomor. Oke, posisikan kita hasilnya false. Ini sama dulu itu adalah saya ingin membuat sebuah variabel biodata kan 2 80 75 dan oke. Kemudian di sini kita ingin membuat atau memanggil kata kunci di sini bisa menggunakan .case, maka akan muncul nama dan nilai. Kalau misalkan kita tulis .value masuk itu untuk dictionary. Oke. Kemudian di sini ini saya kemudian contoh lainnya di sini kita print misalkan komennya. Ternyata ketika kita print masuk dalam fungsi print itu tidak bisa komennya. Jadi harus terpisah posisinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh lainnya. Oke. Kalau misalkan kita tuliskan komennya saja sebagai